Yang Anda lihat apa yang menghambat sebenarnya laju pergerakan IHSG ini di dalam 3 hari ini terkoreksi terus begitu ya, atau dalam 1 pekan terakhir nih Mas Robertus? Ya memang untuk pekan ini dari sentimen dalam negeri sendiri memang bisa dikatakan cukup sepi ya, karena memang tidak ada rilis ekonomi kecuali nanti akhir pekan tanggal 1 ada rilis PMI dan juga inflasi. Namun kemudian sentimen-sentimen dari luar negeri itu yang kemudian menyetir IHSG, kenapa kemudian melemah. Salah satunya karena memang ketakutan akan resesi global, kemudian juga memang kemarin malam kan ada rilis data dari Amerika, IKK-nya masuk ke zona pesimis ya. Jadi ini juga menekan IHSG karena memang akhirnya perlambatan ekonomi, pemulihan ekonomi dunia tahun 2022 ini kian menjadi nyata. Ditambah juga memang walaupun China ini mulai melakukan pelonggaran, namun tetap saja tampaknya harga energi yang masih tinggi itu masih bisa melakukan inflasi sehingga men-trigger para suku pemangku kebijakan suku bunga bank-bank sentral di dunia ini untuk meningkatkan suku bunga secara agresif, yang ini kemudian bisa memperlambat laju pemulihan ekonomi dunia. Ini yang menurut saya kemudian menekan IHSG. Oke, baik. Mas Robertus, kalau kita perhatikan begitu ya, IHSG selama 3 hari berturut-turut mengalami pelemahan ataupun berada di zona pelemahannya, di zona merahnya, apakah memang ada kaitannya dengan kebijakan dari bursa yang mana memang broker asing ditutup begitu, yang mana juga nantinya akan merubah dari pola ataupun behavior dari para pelaku pasar? Menurut saya memang itu dampaknya tidak terlalu signifikan ya, karena kalau kita di pasar pun melihat kode broker asing adalah hanya satu dari sekian banyak metode untuk kita kemudian investasi atau misalnya trading di pasar. Banyak sekali cara-cara analisis lain gitu yang bisa dipakai oleh para investor atau trader selain memang melihat kode broker. Sebenarnya kode broker ini kan bisa dilihat hanya aja di akhir perdagangan gitu, untuk misalnya kemudian melakukan analisis lebih dalam lagi. Jadi menurut saya sebenarnya dampaknya tidak terlalu signifikan untuk ke IHSG. Saya lebih melihat bahwa kemudian makroekonomi dunia, kemudian juga memang kita masih sepi sentimen, ini yang menjadi penekan IHSG selama sepekan ini. Baik, kalau kita lihat dalam pergerakan hari ini ada satu sektor yang tekanannya lebih dalam di antara yang lain, yaitu adalah sektor transportasi logistik di atas 3%, Mas Robertus. Ini apa yang menjadi faktor begitu ya, sebagai kenapa tekanannya begitu dalam dari sektor logistik dan juga transportasi ini, Mas Robertus? Ya, menurut saya memang kalau kita lihat sektor logistik misalnya seperti SMDR gitu, dia kan udah naik cukup tinggi ya selama kurang lebih 1 sampai 2 bulan terakhir ini. Ini juga menurut saya merupakan aksi profit taking pertama. Kedua, memang angka COVID yang meningkat ini mungkin menjadi ancaman juga bagi sektor transportasi, karena memang takutnya ketika kemudian COVID meledak di Indonesia, terjadi penutupan yang ini bisa menghambat distribusi barang juga di Indonesia, yang artinya akan kembali menekan sektor transportasi. Begitu juga dengan sektor transportasi untuk penumpang juga mungkin bisa berpengaruh. Kalau misalnya kemudian tren angka COVID di Indonesia ini kemudian terus meningkat, makin lama makin meningkat dan tidak terkontrol lagi seperti awal tahun kemarin ketika ada Omicron. Nah, ini mungkin itu yang kemudian diantisipasi oleh investor. Oke, baik. Tapi kalau kita perhatikan juga berkaca dari pengalaman saat COVID-19 sedang tinggi-tingginya begitu ya di tanah air, justru kalau kita perhatikan sektor logistik ini malah paling moncer begitu, Mas, karena memang banyak orang yang berbelanja di sektor e-commerce, lalu juga dikirimnya juga via logistik. Bagaimana menurut Anda? Ya, memang salah satu hal yang kemudian mengangkat sektor transportasi waktu itu adalah freight cost-nya yang meningkat, karena memang ada pandemi, kemudian stok dari kargo ini sedikit, otomatis harga kargo itu menjadi mahal. Ini yang kemudian mendorong pendapatan dan juga laba dari emiten-emiten logistik terutama. Ini yang kemudian juga membuat pasar ini menjadi optimis. Begitu juga memang waktu itu adaptasi penggunaan teknologi di awal-awal.
Jadi ketika dulu yang biasanya secara manual kita ke store dan segala macam, namun kemudian ditutup, otomatis ada adaptasi sehingga memang ada lonjakan pendapatan. Begitu juga dengan investor melihat optimis. Namun sekarang dengan pendapatan yang udah tinggi, pendapatan yang kemarin tinggi, namun kemudian mulai ditutup lagi, menurut saya itu investor melihat ke pertumbuhannya akan mungkin walaupun naik mungkin tidak terlalu signifikan seperti misalnya awal-awal COVID kemarin yang memang lonjakannya bisa sampai 3 digit kan, pendapatannya bisa naik di atas 50 atau 70% bahkan. Itu